Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam ya Pak. Dengan Pak Ramadan kah? Oh, benar Pak, dengan saya. Oh iya, alhamdulillah. Nggak, kebenaran saya dapat informasi dari masyarakat. Katanya di perumahan apa ini? Selimo Village Pak. Selimo Village, Ya. Selimo 3 ya? Jalur 4 Pak. Oh, Selimo jalur 1, 4. Selimo 1, jalur 4, tepatnya di samping Kelurahan Tanjung Selor Timur. Iya, benar Pak. Iya, saya dapat informasi dari masyarakat, katanya di sini ada kegiatan usaha bernama Benuan Tarisi. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, ini saya dalam kesempatan ini mungkin mau bincang-bincang dengan Pak Ramadan ini. Oh, boleh, Pak, Katanya boleh. inisiatornya Pak Ramadan. Iya Pak, benar Pak, itu. Oh, iya. Saya. Benar. Oke lah, nanti sambil berjalan aja Pak Ramadan Pak, kita siap. bicaranya. Izin Pak, mungkin saya bisa buka masker saya biar lebih jelas suara saya. Dan kita kan sudah physical distancing untuk. Iya. Jadi Iya, bisa aja, kebenaran saya juga pakai masker ini, dan kita ini jarak ini kurang lebih 1,5 meter ini. Iya Pak. Iya, silakan supaya lebih jelas Iya, suaranya. boleh. Oke, jadi saya lanjut ini Pak Ramadan. Saya mungkin termasuk masyarakat luas, masyarakat Tanjung Selor ingin tahu apa itu Benuan Tarisi itu. Benuan Tarisi itu adalah jenis kegiatan usaha dalam kepedulian terhadap lingkungan, khususnya sampah. Oh, jadi kegiatannya itu melakukan penjemputan sampah dari rumah ke TPS ya? Iya, siap Pak, benar. Iya. Jadi, Sejak kapan Benuan Tarisi ini berdiri Pak Ramadan? berdiri ini mulai tanggal 19 Mei 2021. 19 Mai 2021, berarti baru beberapa bulan aja ya? Iya Pak, baru kurang lebih belum sampai sebulan. Oh, belum sampai sebulan, Ya. tapi saya lihat ini kegiatannya sangat signifikan terhadap ini Alhamdulillah. dalam menjaga dan memelihara lingkungan dari sampah ini. Iya. Kemudian yang saya ingin tahu juga, apa motivasi awal Pak Ramadan bersama kawan-kawan ini membentuk usaha kegiatan Benuan Tarisi ini? Ya, jadi motivasi awal kita itu ya awalnya itu kita kegelisahan Pak, ngelihat terhadap lingkungan yang kurang kondusif, banyaknya sampah yang tidak buang pada tempatnya, sehingga muncullah ide ini. Akhirnya kita bikinlah Benuan Tarisi ini. Oke. Selanjutnya ini Pak Ramadan, Ya Pak. jika saya tidak keliru, sistem yang bernama Benuan Tarisi ini memakai pendekatan teknologi kreativitas. Iya benar Pak. Mungkin Pak Ramadan bisa membantu sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan teknologi kreativitas itu. Oh iya Pak, mungkin untuk pertanyaan ini ada teman saya yang lebih lebih efisien menjawab pertanyaan Bapak soal yang ini. Mungkin teman saya bisa ini. Siapa namanya tuh? Muklis Prasetyo Pak. Oh, Muklis Prastio ya? Ya. Oke. Izin Mas, ini dengan Mas Muklis kah? Ya, betul Pak. Lengkapnya? Muklis Dwi Prasetyo. Muklis Dwi Prasetyo. Ya. Tadi saya di awal sudah bincang-bincang dengan Pak Ramadan Iya Pak. selaku inisiator Benuan Tarisi. Iya. Ada saya tanyakan dengan beliau terkait dengan teknologi kreativitas dalam penjemputan sampah. Mungkin Mas Muklis bisa sedikit menjelaskan apa teknologi kreativitas Benuan Tarisi itu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Teknologi kreativitas sendiri yang dimaksud di sini yaitu teknologi menjemput sampah dengan menggunakan atau berbasis teknologi informasi. Saat ini Benuan Tarisi sudah menggunakan aplikasi Benuan Tarisi yang dapat di-download di Play Store. Untuk saat ini aplikasi Benuan Tarisi sendiri masih dalam proses pengembangan. Untuk iOS atau iPhone dalam proses pengembangan dan saat ini hanya bisa diinstal di Android. Untuk prosesnya sendiri kita bisa langsung mendownload aplikasi di Play Store, kemudian mendaftar, dan di aplikasi itu sudah dilengkapi dengan 3 jenis layanan dari Benuan Tarisi. Layanan yang pertama itu jemput sampah 2 hari sekali. Layanan yang kedua jemput sampah setiap hari kecuali hari Minggu, dan layanan jemput sampah yang ketiga yaitu dadakan. Nah, kalau untuk dadakan sendiri kita jemput
berdasarkan pesanan aplikasi dari pelanggan. Untuk tarifnya sendiri, untuk sampah rumah tangga sebesar Rp15.000. Untuk langganan tiap bulan yang dijemput setiap hari cukup Rp40.000 dan 2 hari sekali sebesar Rp30.000. Mungkin itu saja penjelasannya. Ada Ya, tambahan? sementara itu aja Pak. Sementara itu saja. Dengan 15.000 tadi berapa hari sekali? 15.000 untuk jasa layanan jemput sampah dadakan Pak. Dadakan. Jadi pelanggan langsung pesan di aplikasi, nanti diterima oleh operator, kemudian operator akan Oh, itu langsung melakukan dadakan ya? Ya, dadakan. Dadakan aja. Kalau yang 40.000 itu 40.000 penjemputan tiap hari. tiap hari? Tiap hari, Tiap kecuali hari. hari Minggu. Oke, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan usaha Benuan Tarisi yang bergerak dalam pengelolaan sampah terkait dengan kebersihan bisa membawa pengaruh signifikan terhadap ibu kota Provinsi Kalimantan Utara yang sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan yang memiliki moto sebagai kota ibadah indah bersih. Ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas penjelasannya Mas Muskil. Iya, sama-sama Pak. Ini walaupun baru 1 bulan, saya perhatikan ini kan usaha kegiatan yang dilakukan ini sangat signifikan. Berapa orang yang terlibat ini dalam Benuan Tarisi ini? Total semua yang terlibat Pak, kita ini sementara ini ada 7 orang. Yaitu saya, teman saya atas nama Muklis, terus ada bagian IT, ada yang bagian lapangan, ya seperti itulah Pak. Oh, ya. Terima kasih. Selanjutnya kami juga ingin tahu ini sistem kerjanya bagaimana ini? Sistem kerjanya, kalau sistem kerjanya yang tadi seperti saya jelaskan di atas Pak. Jadi ketika kita mendownload aplikasi itu di Play Store, kita bisa pilih menunya. Nah kita klik misalkan langganan, ada sebulan 2 kali, ada sebulan itu tiap hari. Nanti setelah kita klik, kita melakukan pembayaran, transfer. Nah nanti setelah transfer, nanti ada notifikasi di kita, nanti admin kita akan menghubungi bahwa benar Bapak sudah melakukan transfer dan berlangganan di Benuan Tarisi untuk dilakukan penjemputan sampah di rumahnya. Seperti itu Pak. Ini ada masyarakat juga tanya-tanya, kalau katakan ada warga masyarakat ingin mendaftar, bagaimana caranya itu? Ya kalau mendaftar, langsung aja Pak kita ke Play Store, nanti kita download aplikasinya, namanya Benuan Tarisi, nanti dibuka menunya. Nah nanti di situ tinggal diklik, setelah diklik bisa melakukan pembayaran transfer. Nah nanti setelah transfer, nanti ada admin kita yang menghubungi langsung ke si pelanggan bahwa benar Bapak berlangganan di Benuan Tarisi, alamat rumah, misalkan ya sudah masukin alamat rumah, nanti setelah itu petugas sore akan jemput. Kalau melakukannya malam, ya berarti besok sore sudah dijemput. Oh ya, kemudian ini, kami juga ingin tahu jangkauan yang sudah dilakukan di wilayah mana saja, dan penjemputan sampah itu dilakukan jam berapa, dan berapa hari sekali. Ya, kalau ininya Pak, kita sudah jemput itu wilayah Selimau 1 jalur 4, Selimau 1 jalur 1, Sabanar Baru, terus Jelarai, terus di depan kantor Bupati, ya sementara itu setelah itu kalau dijemputnya itu jam 5 sampai dengan selesai. Setelah itu tadi maaf Pak, ada pertanyaan yang terakhir tadi tuh apa? Oh ini, tadi itu selain jam berapa, maksudnya berapa hari sekali penjemputannya? Soal berapa hari sekali itu Pak tergantung si pelanggan berlangganannya di aplikasi Pak. Jadi kalau dia 2 hari sekali bisa, mau tiap hari bisa. Itu tergantung si pelanggannya lagi Pak. Bisa di menunya milih yang mana. Nanti petugas kita yang siap melayani. Oke. Selanjutnya, kegiatan apapun yang kita lakukan pasti kita menemui permasalahan dan kendala. Terkait dengan kegiatan usaha Benuan Tarisi ini, kira-kira permasalahan dan kendala apa yang pernah dihadapi selama kurang lebih berjalan 2 bulan ini? Oh, kalau kendala sih Pak, sebenarnya kalau kendala kita sementara ini kendalanya itu pada saat si konsumen, si pelanggan ini berlangganan di aplikasi, mereka itu banyaknya tidak menulis alamat lengkap.
Jadi hanya misalkan Sabanar baru atau Jalan Sengkawit, tapi tidak menjelaskan RT RW, sehingga kita kebingungan mencari titik rumahnya. Nah, biasanya setelah itu biasanya setelah dia melakukan pemesanan, admin akan menghubungin langsung dan meminta send lokasinya dia. Nah, setelah itu biasanya baru ketemu titik rumahnya situ. Biasanya masalahnya itu sih Pak, kendalanya. Karena si pelanggan tidak mengisi alamat lengkap aja sih biasanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan saya terakhir. Kira-kira harapan-harapan objektif apa saja yang diinginkan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup? Iya. Karena ini berkaitan dengan ini lingkungan. Ya, kalau kita sih Pak dari Benuantari sih pengennya ini bisa bersinergi dengan Pemda Bulungan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua, kita pengen kalau bisa ada silaturahmi antara DLH dengan Benua Antarisi. Ya siapa tahu DLH bisa silaturahmi ke tempat kami untuk melakukan kunjungan dan kegiatan usaha yang kami lakukan dalam membantu lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, mungkin harapan dari Pak Ramadan saya bisa pahami dengan silaturahmi dari Dinas Lingkungan Hidup, Ya. silaturahmi ke Benua Antarisi, sehingga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa dan kendala apa, dan juga apa yang dibutuhkan oleh Benua Antarisi. Saya rasa itu mungkin. Ya. Oke, kalau gitu Pak Ramadan, Oke. terima kasih atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Tanjung Selor. Karena Tanjung Selor ini selain ibu kota provinsi Kalimantan Utara, sekaligus juga sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan yang memiliki moto sebagai kota ibadah. Saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Ramadan. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih.
Mari Pak. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific.